Cederanya Bukirik membuat Cheong Guancang harus segera memikirkan untuk mencari pengganti atau menunggu Bukirik sembuh. Tapi, sisa round 6 dan babak playoff sudah menanti. Tidak mudah bagi Cheong Guancang untuk mencari pengganti juga, apalagi perlunya membangun chemistry dengan pemain baru juga tentu akan sedikit beresiko. Namun, jika Cheong Guancang tidak melakukan pergantian pemain dan tetap akan memaksakan pada Mega, juga ini akan menimbulkan masalah baru di mana mereka berpotensi kehilangan Mega, entah itu karena kelelahan atau mungkin faktor cedera. Seperti inilah komentar fans Korea. Cheong Guancang, kenapa sama seperti tahun lalu? Tahun lalu Lee Soyong cedera pergelangan kaki saat akhir musim dan harus mengucapkan selamat tinggal. Tahun ini, Buki yang mengalami cedera pergelangan kaki. Bagaimana cara mengalahkan Hyundai? Buki memang disayangkan, tapi siapa sebenarnya pemain pengganti yang harus segera dicari oleh Cheong Guancang? Masa pemulihannya terlalu lama, dan Cheong Guancang tidak bisa menunggu selama itu. Meskipun menyakitkan bagi pelatih Go Hee-jin, ia harus segera mencari pengganti. Siapa yang mau bermain bola voli sambil juga melakukan penerimaan? Kenapa Buki harus melakukan penerimaan juga? Apakah dia Mega? Kali ini, setelah kalah telak di playoff, mari ganti pelatih. Lebih baik merekrut satu pemain asing daripada mengandalkan Lee Sun-woo dan Park Hae-min. Melihat Lee Sun-woo yang hanya bermain sesekali, sepertinya lebih baik jika dia tidak dimainkan. Menurutku, pemain rookie yang menggantikannya di pertandingan sebelumnya lebih baik. Untuk langkah pertama, mendatangkan pemain asing sebagai pengganti adalah keputusan yang tepat mengingat situasi tim saat ini. Jeon Da-bin memang bermain baik dalam satu pertandingan, tetapi setelah tim lain menganalisisnya, dia mungkin akan menghadapi kesulitan seperti Kim Se-in tahun lalu, yang tampil baik di game kedua playoff, tetapi kesulitan di game ketiga. Musim ini, dia tampaknya telah banyak menurunkan berat badan, sehingga titik pukulannya sedikit lebih tinggi, tetapi masih terlihat kurang. Setidaknya dia perlu berlatih dengan tekun selama sekitar 3 tahun di level profesional agar bisa menunjukkan kemampuan sebenarnya. Musim lalu performa tim meningkat pesat di akhir musim, sehingga itu adalah waktu yang tepat untuk meraih gelar juara. Namun cedera Lee Soyong membuat mereka melewatkan kesempatan yang mungkin hanya datang sekali dalam 10 tahun. Jika ingin juara tahun ini, mereka harus mengabaikan cedera Buki dan segera memilih pemain pengganti yang layak dari Eropa. Jika itu dilakukan, mereka bisa melewati Hanguk dan meraih gelar juara. Sepertinya bisa memilih di antara Guerra, Monica, Krasteva, atau Samoilenko. Kalau begitu, jika Buki pulih dengan cepat, tetap pakai Buki. Tapi kalau tidak, gunakan salah satu dari 3 pemain asing itu dan Cheong Guancang bisa juara. Ada sekitar 4 minggu untuk bersiap menghadapi final. Untuk berjaga-jaga, mari datangkan pemain asing. Jujur saja, tanpa pemain asing, tim akan kalah 3-0 dari Hanguk di final. Kalau merekrut sekarang, kapan mereka bisa beradaptasi dan bermain? Lebih baik seperti Wipawi, tetap bermain tanpa pemain asing. Jalani saja, gunakan Jeon Da-bin sebagai pengganti pemain asing. Jika tidak bisa juara, lebih baik bermain hanya dengan pemain domestik. Kalau tidak bisa meraih gelar juara keseluruhan, simpan saja uangnya. Aku merekomendasikan Jeon Da-bin. Karena terlalu banyak pertandingan di liga, semua pemain asing mengalami cedera dan keluar. Kenapa tidak memberi kesempatan kepada Park Hae-min? Dibandingkan dengan Pyo Seung-ju, kemampuannya tidak jauh berbeda, hanya saja efisiensi serangannya sedikit lebih rendah. Tetapi dalam hal bertahan dan menerima bola, dia lebih baik daripada Pyo Seung-ju. Bahkan jika Buki ada, secara objektif peluang juara masih lebih rendah dibandingkan Hanguk dan Hyundai. Ada juga resiko dari pelatih, dan tim ini terlalu terpengaruh oleh atmosfer permainan. Sebagai catatan, saya adalah penggemar Cheong Guancang. Buki terus-menerus ditekan, akhirnya Go Hee-jin kena batunya. Semoga bisa melihat tim bertanding di Champions tanpa pemain asing. Kalau merekrut Mateiko, tim bakal hancur. Jeon Da-bin jauh lebih baik. Sangat disayangkan, Mateiko terlihat memiliki potensi untuk berkembang. Saya berharap tim tetap menggunakan Mateiko sampai proses pemulihan cedera selesai. Tidak ada pemain yang setara dengan Buki. Jika Mateiko bermain sebagai OH, dia harus menerima bola dan bertahan. Apakah itu mungkin? Jika Mateiko dimainkan sebagai OP, maka Mega harus bertahan. Tetapi dia bukan pemain yang bagus dalam bertahan. Situasi Cheong Guancang tidaklah mudah saat ini. Biarkan Pyo Seung-ju, Jeon Da-bin, dan Park Hae-min bergantian bermain sebagai left. Sepertinya kita tidak akan bisa melihat Buki lagi. Dia pasti sudah kapok dengan Go Hee-jin. Apakah dia masih mau bermain di sini? Sepertinya Yeonkyung akan mendapatkan gelar juara sebagai hadiah pensiun. Cheong Guancang adalah satu-satunya pesaing kuat. Tetapi jika pelatih Cha dari GS Caltex masih ada, mereka mungkin sudah menukar Silva.